berapa, Pak? Keempat, Bu. Oke, Sorry. siap. Sudah? Sudah, Pak Lala? Pak Marianus. Sudah, Ibu. Sudah. Halo, Bu Niki. Iya, siap. Ini pengajar saya, Ibu Rilan, tidak bisa ikut untuk pengamat. Agak bisa minta Ibu Astin juga di kelompok 1. Kayaknya kalau Bu Astin boleh bergantian ya. Kelompok 1 siapa yang nggak hadir? Pak Alfons, Ibu. Pak Alfons, iya Bu Justin kan Pak Alfons ya yang untuk masuk ya? Iya, harusnya Pak Alfons, tapi iya. Bu Justin, saya tadi minta pengajar praktik. Iya, Bu Justin silakan masuk, kan udah ada ya. Bu Justin kalau nggak salah di grup sudah ada. Oh iya. Boleh, Bu Justin udah masuk, tinggal bantu CGP kita ya Bu Justin ya. Iya, Ibu. Oke, sudah siap Bu Justin. Belum masuk ya Pak Lala, yang lain? Halo, Pak Grey. Ya, Pak Met, selamat. Pak Met. Sabar, saya keluar dulu dari ruang utama. Oh ya, siap. Gak usah keluar Pak, langsung di itu aja, di close suaranya. Oh iya, iya Bu, sudah. Ini kita salah informasi jadinya tadi. Itu tadi. Kenapa Pak? Ya, tidak Bu, karena saya kan seperti informasi yang Ibu dapat, yang Ibu sampaikan ke kami kemarin, yang saya tangkap juga demikian. Cuma tadi ada mungkin Ibu Erninya salah menangkap sehingga waktu 20 menit itu untuk 3 orang gitu Bu. Jadi kami press. Kan ada di PowerPoint-nya kan sudah saya share kan? Per kelompok itu 30 menit dengan asumsi 30 menit dan itu tidak ada tulisan penjelasannya. Iya, sebenarnya itu tadi cuma karena apa Bu, nanti kita coba kembangkan. Iya, harus dikembangkan karena aturannya nanti diimprovisasi sih. Diimprov aja. Oke, silakan. Ya. Maaf Bu Niki, kayaknya saya harus keluar dari ruang utama deh. Di close aja itunya Pak Grey. Iya. Di mute sama speakernya ditutup. Sebenarnya sudah, cuman ini dari mikrofon teman-teman ya. Oke, berarti teman-teman ada yang dibuka atau mic saya kayak? Enggak, udah saya tutup semua. Oh, mic-nya Pak Danar kayaknya. Ya, oke. Oke, kelompok 2 ya, Bu Justina ya, kelompok Bu Justina ini kelompok kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa ya? Ayo silakan Pak Grey, belum mulai? Iya Bu, masih menunggu Bu Erni Bu. Oh iya, 3.
Selamat sore Bu Niki. Baik, Kakak Geri, mungkin bisa pimpin. Halo, cek. Siap Kakak? Ya, Lanjut. oke. Baik, selamat sore Bu Niki, selamat sore teman-teman dari kelompok 3. Sesuai dengan jadwal kita, hari ini kita akan melakukan simulasi terkait dengan kegiatan coaching dengan mengangkat 3 kasus yang nantinya akan kita lakukan coaching bersama. Jadi untuk menghemat waktu kita memulai dari kasus yang pertama. Halo Bu Erni. Siap, Bu? Halo, selamat sore Pak Grey, Pak Amek, selamat sore. Selamat sore. Bu. Kita langsung memulainya dengan kasus yang pertama ya Bu ya. Oke. Bu Erni. Baik. Jadi di kasus yang pertama ini saya selaku coach dan Pak Max sebagai coach dan Ibu Erni selaku pengamat. Oke. Seperti itu. Ya Pak, tepat. Halo Kakak Erni. Bu Erni sudah siap? Oke Pak, siap. Oke. Baik, kita mulai dengan kasus yang pertama. Ya, silakan. Halo Max, Bapak boleh berbicara dengan kami, Max? Oh, boleh Pak. Tapi ada apa ya Pak? Gini Pak Max, Max. Bapak baru saja mendapat informasi bahwa akan ada perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten dan Bapak melihat kemampuan kamu bahwa kamu anaknya memiliki potensi untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini. Apa kamu bisa mengikuti kegiatan ini, Max? Aduh Pak, sepertinya saya tidak bisa deh Pak. Bapak kan tahu saya orangnya tidak percaya diri. Ya apalagi pasti nanti teman-teman yang bergabung atau ikut pasti lebih hebat-hebat Pak. Jangan begitu lah, Max. Kamu terlalu merendahkan diri, kamu terlalu merendahkan potensi yang ada dalam diri kamu
Bapak yakin kamu anak yang hebat. Kamu anak yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dan atas dasar itu juga Bapak memanggil kamu agar kamu bisa mengambil bagian dalam perlombaan ini. Ya gimana sih ya Pak? Saya saat ini merasa tidak percaya diri Pak. Jujur saja, saya belum pernah mengikuti lomba seperti ini. Apalagi ini tingkat kabupaten. Ya apa, emang saya bisa ya Pak? Ayolah, Net. Bapak tahu kok kemampuan kamu. Kamu pasti bisa. Ini saatnya juga kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu terhadap Bapak, orang tua, terhadap teman-teman, dan juga terhadap lembaga pendidikan tentunya. Jadi Bapak melihat kemampuan yang besar ada dalam diri kamu, jadi kamu harus bisa terlibat dalam kegiatan perlombaan pidato ini. Ya, tapi kan Pak, kalau dilihat di sekolah kita masih banyak yang hebat-hebat Pak. Kenapa tidak mereka saja Pak? Kenapa harus saya? Jadi kan saya masih ragu Pak. Justru itu tadi makanya Bapak panggil kamu ke sini, Next. Bapak bisa melihat potensi yang ada dalam diri kamu itu melebihi dari teman-teman lain, baik teman-teman di kelas kamu maupun teman-teman di kelas lain. Jadi kamu, Bapak lihat kemampuan keterampilan berbahasa itu yang kamu miliki jauh lebih baik daripada teman-teman di kelas lain. Itu yang membuat Bapak memutuskan untuk memanggil kamu dan menawarkan kesempatan ini agar kamu bisa ambil bagian dalam kegiatan ini. Ya, memang sih Pak, saya harus mempertimbangkan dulu Pak. Nah, tapi kalaupun nanti saya ingin mendaftarkan diri, emangnya Bapak siap membantu saya? Itu pasti, Max. Itu tugas Bapak untuk menuntun kamu, untuk membantu kamu, agar kamu bisa ambil bagian dalam perlombaan ini. Kendala-kendala yang kamu hadapi nanti, Bapak akan siap dengan sepenuh hati memberikan bantuan terhadap kamu. Baik Pak, tapi kalaupun nanti saya mendaftarkan diri, ya pastinya mengikuti perlombaan seperti itu memiliki waktu persiapan yang panjang ya Pak. Jadi saya berpikir saat ini ya mungkin saya perlu mempersiapkan diri dari sekarang. Ya bisa nanti saya mencari banyak referensi untuk berpidato, atau Bapak punya referensi nanti bisa diberikan kepada saya. Setelah itu nanti mungkin saya butuh latihan Pak, bisa di depan orang tua saya, bisa di depan cermin kali ya Pak. Jadi mungkin itu sih yang sempat saya pikirkan Pak. Saya masih merasa belum percaya dengan informasi yang Bapak sampaikan ini. Seperti itu loh Pak Max.
Bapak senang sekali mendengarnya. Jadi soal seperti apa persiapannya, berapa lama persiapannya, yang paling penting di sini Max siap untuk mengikutinya. Kemudian Bapak nanti akan selalu membantu kamu terkait dengan referensi yang memang dibutuhkan untuk menunjang kamu dalam perlombaan pidato tingkat kabupaten ini. Sehingga Bapak senang sekali kamu memberikan kesempatan kepada diri kamu sendiri untuk bisa terlibat dalam perlombaan ini nanti. Jadi kira-kira apa ya strategi dari Max untuk mempersiapkan diri dalam perlombaan ini nanti? Jadi selain tadi mencari referensi atau berbicara di depan cermin, mungkin ada lagi strategi lain yang akan direncanakan buat oleh Max. Ya, rencana apa sih Pak? Memang saat ini yang saya bisa terpikirkan itu, ya mungkin saya perbanyak latihan itu Pak. Karena bagaimanapun saya selain tadi cara referensi, mungkin saya akan berusaha untuk belajar lagi atau mempersiapkan diri terkait kosakata Pak, karena ini kan pidato ya Pak. Jadi nanti mungkin itu yang saya pikirkan saat ini. Atau Bapak punya masukan juga yang Baik. mungkin belum saya pikirkan Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya Max ya, kamu sudah menyampaikan strategi kamu terkait bagaimana persiapan kamu mengikuti perlombaan pidato itu nanti. Kalau saran dari Bapak, tadi sepertinya dari awal memang Max belum memiliki kepercayaan diri. Jadi tawaran dari Bapak mungkin untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Max berbicara di depan orang banyak. Selain tadi Max mempraktekannya di depan cermin, kemudian mempraktekannya di depan orang tua, Max juga bisa mempraktekannya di depan teman-teman di sekolah. Syukur kalau bisa mempraktekannya itu di depan para guru, sehingga saya yakin akan memberikan persiapan yang maksimal buat Max menuju perlombaannya. Oh iya Pak, memang itu juga yang belum saya pikirkan, tetapi mungkin setelah ini nanti saya akan berusaha mempersiapkan diri tadi, latihan di rumah, bisa memperbanyak kosakata di depan cermin, berlatih di depan cermin. Ya intinya kalau saya sudah siap, sudah lebih siap dari latihan itu Pak, nanti saya akan informasikan sama Bapak ya, kapan saya bisa berpidato di depan teman-teman, atau tadi yang Bapak sampaikan di depan Bapak. Sebenarnya malu juga sih, tapi nanti saya akan informasi ya Pak. Baik Max, ini yang Bapak tunggu-tunggu dari kamu Max. Kamu pasti bisa, Bapak yakin sekali kamu bisa dengan rencana strategi yang Max sampaikan ke Bapak tadi. Saya yakin itu akan membuat Max bisa menjadi orang hebat. Dari sini saya ingin juga bertanya ke Max, kira-kira
dengan persiapan seperti itu, dengan strategi-strategi Max yang tadi Max sampaikan ke Bapak, kira-kira target Max dalam perlombaan pidato ini apa kira-kira? Ya jujur ya Pak, jadi karena ini pertama dengan tekad yang saya miliki, apalagi tadi Bapak sudah memberikan dukungan kepada saya, ya mungkin target pertama saya Pak, saya ingin berlatih dulu, ya, karena ini ajang saya, mengikuti perlombaan, apalagi tingkat kabupaten. Mungkin saya tidak muluk-muluk sih Pak, biar sampai di babak semifinal saja, ya saya harus bersyukur. Jadi nanti Bapak tetap bantu saya ya Pak, agar bisa targetnya bisa berhasil. Ah, keren. Itu sudah pasti, Max. Itu tugas Bapak untuk membantu kamu sehingga kamu berhasil sampai di target kamu tadi masuk di semifinal ya, Max ya. Ya, Bapak salut sama kamu, Max. Bapak sangat bangga dengan kamu hari ini. Kata-kata ini yang Bapak tunggu-tunggu dari tadi. Di kamu siap dengan punya target jelas ya, bisa masuk semifinal. Jadi seperti itu saja. Max, terima kasih. Max, selamat berproses menuju perlombaan itu, Max. Bapak akan selalu mendukung kamu, Max. Baik Pak, saya juga terima kasih sama Bapak karena Bapak sudah memberikan kepercayaan bagi saya. Ya mudah-mudahan kepercayaan dari Bapak ini bisa menjadi motivasi saya untuk berlatih lebih giat dan keras Pak. Terima kasih sekali Pak. Saya sangat senang dengan perjumpaan dengan Bapak hari ini. Terima kasih Pak. Oke Max, terima kasih, selamat berproses ya Max ya. Baik Pak, sampai jumpa Pak. Nanti Sampai saya jumpa. minta nomor juga untuk saya akan komunikasi secara pribadi dengan Bapak. Ayo. Tentu Max, Terima kasih, Pak. untuk Max saya akan selalu siap, selalu ada waktu untuk Max. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, selamat siang Max. Selamat siang Pak Gray. Baik. Tampilannya luar biasa kayaknya nih. Iya, keren. Ya, mungkin sekarang saya berikan kesempatan ke KKR nih dulu untuk memberikan sedikit komentar terkait dengan penampilan saya dengan Omex tadi di kasus yang pertama ini. Pada Bu Erni, waktu saya persilakan. Ya, selamat sore Kak Max, selamat sore Kak Gray, selamat sore Bu Niki. Selamat sore Kak. Dari tampilan tadi, tentu pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Meskipun dalam keterbatasan, kita tim ini sudah bagus mempersembahkan mengembangkan kasus ini menjadi sebuah drama mini, tetapi tidak menghilangkan tahap-tahap yang diinginkan menurut pemahaman saya ya, tidak menghilangkan tahap-tahap yang diminta dalam coaching ini dengan menggunakan metode Tirta. Tadi di poin pertama saya melihat ada tujuan, memang di situ tujuannya tidak ditanyakan, memang ada, saya lihat sedikit ada dialog dari si Max tadi, ada apa ya Pak? Berarti dia menanyakan tujuan Pak Gray
mengapa mencari Max, ya. Saya melihat di situ ada tujuannya, dan Pak Grey menjelaskan bahwa ada kabar untuk mengikuti sebuah kegiatan, yaitu perlombaan. Itu menurut penilaian saya sudah ada tujuannya, tujuan mengapa sampai Pak Grey bertemu dengan Pak Max, dengan muridnya atau yang bernama Max ini. Lalu di tahap yang kedua, saya juga sudah mulai melihat ada identifikasi dari persoalan, ya. Identifikasi itu saya melihat tadi dari dialog yang ditampilkan di mana si Max menceritakan bahwa dia tidak percaya diri. Dia tidak percaya diri terhadap atau dia tidak ingin sebenarnya untuk mengikuti perlombaan itu, tetapi karena digali terus oleh Pak Max, maka digali terus oleh Pak Grey atau coachnya itu, maka Max ini sendiri mampu menyampaikan keberatannya dan menyampaikan persoalan yang dihadapi. Itu. Lalu mungkin saya tadi sedikit ada pertanyaan yang terkait dengan bentuk tanggung jawabnya dari dialog tadi, mungkin ada bisa disampaikan mungkin di dalam kalimat mana yang menunjukkan ada tanggung jawab. Mungkin bisa Pak Grey bisa menyampaikan dari aspek tanggung jawab dari dialog yang ditampilkan tadi, di mana yang menunjukkan sikap tanggung jawab atau tahap tanggung jawabnya. Mungkin itu dulu dari saya. Sedangkan yang lain, saya memberikan aplaus yang luar biasa terhadap penampilan tadi dari teman berdua. Mungkin ada 1-2 kalimat komentar yang terkait dengan yang menunjukkan pada tahap tanggung jawab itu pada dialog tadi poin yang mana atau kalimat yang mana? Baik, terima kasih kepada Ibu Erni yang sudah memberikan komentar, masukan positif, dan juga sebuah pertanyaan kepada saya sebagai coach dalam kasus yang pertama ini. Terkait dengan pertanyaan tanggung jawab tadi ini. Pertanyaan tanggung jawab yang saya sodorkan dari kasus 1 kepada coach dalam hal ini Pak Max tadi, dapat saya sampaikan bahwa pertanyaan yang bersifat menggali pertanggungjawaban dari coach di sini adalah pertanyaan terkait dengan targetnya. Jadi target apa yang akan dicapai oleh coach saya dalam hal ini Pak Max, terkait dengan kesediaannya dia mengikuti perlombaan pidato tingkat kabupaten pidato bahasa Inggris tadi, di mana dia sudah bersedia, sehingga menurut saya dan Pak Max, bentuk pertanyaan tanggung jawab terhadap kesediaannya dia itu adalah terkait dengan pertanyaan target apa yang akan yang akan dipasang atau dibuat oleh coach terkait dengan perlombaan pidato bahasa Inggris itu. Jadi seperti itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Max terkait dengan diskusi kita di kasus 1 berhubungan dengan pertanyaan tanggung jawab ini. Saya kembalikan. Ya, baik, Kakak, Pak Grey dan Ibu Erni. Tadi coach bertanya tentang selain apa targetnya, sebelumnya itu ada pertanyaan strategi apa. Jadi strategi apa yang akan dilakukan pada saat agar bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, tadi ada latihan, cara referensi, dan seterusnya. Setelah itu, karena sudah digali tentang apa rencananya, pasti tanggung jawabnya adalah bagaimana targetnya. Jadi
Di situ targetnya kalau masuk semifinal, sehingga Oke. lebih ke situ. Saya kembalikan. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Gray dan Pak Max. Oke, saya paham sekarang yang terkait dengan tanggung jawab itu sangat jelas pada pertanyaan yang terkait dengan target tadi. Oke, terima kasih. Dari segi ekspresi, ada catatan kecil juga. Ini karena kita masih dalam proses berlatih, tetapi dari hal ini kan diumpamakan seperti anak-anak SMA, jadi bagus juga dia punya intonasinya Pak Max tadi yang menunjukkan atau tidak terlalu kekanak-kanakan cara menjawab, dan nampak sekali bahwa dia sudah masuk ke jenjang tingkat sekolah lanjutan atas, sehingga Pak Gray juga dengan segala santainya asik sekali dia memberikan arahan-arahan atau penguatan terhadap Max ini, sehingga memacu semangatnya untuk atau mengembalikan rasa percaya dirinya atau menambah rasa percaya dirinya dengan pendekatan yang dilakukan oleh Pak Gray tadi. Oke, terima kasih. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Lebih dan kurangnya saya kembalikan, mungkin ada komentar dari Ibu Niki selaku fasilitator dalam kegiatan kami hari ini. Baik, terima kasih Kakak Erni. Mendahului Bu Niki saya ya. Sepertinya kalau saya tidak salah ingat tadi memahami apa yang disampaikan oleh Bu Niki, bahwa di sini Bu Niki dia tidak akan memberikan komentar terhadap kita, komentar dan sebagainya itu datangnya dari pengamat. Betul. Bu Niki baru sorry Bu Niki. Oh, mohon maaf Bu, soalnya saya tadi loading lagi lama sekali tadi masuknya. Iya. Jadi ini ruangan punya Bapak Ibu, saya hanya melihat saja komentarnya itu nanti pas waktu Bapak Ibu menyematkan video di LMS. Oh iya Bu, makasih Bu kalau itu. Ya. Jadi saya cuma ngintip-ngintip aja. Oh ngintip. Oke Bu. Makasih Bu Niki. Oke. Oke, makasih Bu Erni, Pak Max. Dengan demikian saya pikir kasus yang pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Jadi sebelumnya saya mohon maaf di sini Pak Max, listrik lagi padam, mungkin nanti kamera saya hanya ada gambar backdrop saja yang kelihatan. Jadi saya mohon maaf. Ya. Lagi angin, hujan angin lagi di sini. Kita lanjut ke kasus 2 ya. Sama. Oh iya. Kita lanjut ke kasus 2 ya Pak Max, Bu Erni. Oh, oke. Saya siapkan dulu dia punya materi. Oke. Jadi di kasus 2 nanti ini sesuai dengan pembagian tugas dari Bu Niki, di sini yang berlaku sebagai coach nanti diperankan oleh Ibu Erni, dan saya sebagai coach siswa SD Ruteng 5, dan yang berlaku sebagai pengamat nanti ada Pak Max. Itu di kasus yang kedua. Mohon izin dari Bu Niki dulu, apa bisa ya saya tanpa menyalakan kamera nih? Saya coba dulu kameranya. Sepertinya tidak menunjang. Aduh, kasihan. Pak Max juga begitu. Ya, sepertinya di sama. Sama, listrik padam kan? Listrik padam, baru hujan angin lagi di sini. Mungkin saya paksakan kamera, tapi tidak masalah nanti hasilnya. Intinya saya berusaha untuk menyalakan kamera saja ya Bu Niki. Mohon maaf. Kita masuk ke kasus yang kedua. Kakak, Bu Erni sudah siap? Sabar Pak, sabar.
Oh ya. Pak Max sudah siap Siap, untuk siap, masuk ke kasus 2 ini? siap. Jadi ini saya agak berat juga memainkan peran sebagai anak SD Ruteng 5 ini. Kelas berapa ini? Ini kelas 5 atau kelas 6 sudah nih? Oh, kelas 6 ya. Ini kalau dari teori perkembangan ini pubertasnya cepat. Anak SD. Ini sangat subur ya. Kayaknya kita pakai tanpa kamera semua saja ya, supaya adil. Tidak apa-apa kakak. Kalau kakak ini bisa. Oh gitu. Saya sudah nyalakan kameranya ke Bu Erni, cuman yang kelihatan itu hanya backdropnya dari. Iya, hanya saya lihat saya. ada Ibu Niki, foto Iya, Ibu iya. Niki, Pak Max dengan Pak Rian. Rian. Ya. Saya sudah berusaha dengan center juga, memang jaringan internetnya juga yang low ini. Saya sudah center di muka saya ini. Nah, di center tetap juga tidak muncul saya punya muka di situ. Oke. Sekali lagi saya bacakan dia punya Kasus. perannya adalah Ibu Erni sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach dan Pak Max sebagai pengamat. Kasusnya kasusnya kemarin kasus terkait dengan si Rina ya, yang Iya. ya. Bukan. Oh. Ya, Siswa seorang siswa yang mengalami penindasan seperti itu Iya. lah kira-kira. Jadi kasus 2 ini terkait dengan seorang murid yang bercerita tentang jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang gurunya. Jadi dia merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil dan juga merasa selalu sindir dengan kata-kata yang membuat dia semakin merasa terpojok. Baik, kita mulai kasus yang kedua. Oke. Halo. Halo, selamat siang. Bu. Maaf mengganggu, ini dengan Grey, Bu. Oh, Grey. Selamat siang, Grey. Selamat siang, Bu. Bagaimana, Grey? Kok tumben telepon-telepon Ibu? Ada apa? Ini, Bu. Grey sebelumnya minta maaf mengganggu Ibu, mengganggu waktunya Ibu. Tapi saat ini Grey sangat butuh bantuan Ibu. Bisa tidak Grey bertemu dengan Ibu saat ini? Memang sih sekarang ini Ibu lagi ada kesibukan. Ibu lagi kerja tugas. Memang ada pusing sih. Ada mana kerja tugas-tugas guru penggerak, mana periksa kamu punya bahan-bahan, soal-soal. Memangnya sangat penting ya, Grey? Sebenarnya sih penting sekali, Bu. Tapi nampaknya Ibu lagi sibuk sekali ya. Tugasnya banyak sekali itu yang numpuk. Sebenarnya iya penting sekali, Bu. Ingin Grey ceritakan sesuatu ke Ibu. Oh, begitu. Sabar ya. Oke. Kelihatannya kamu sangat membutuhkan bantuan Ibu kayaknya ya. Atau membutuhkan sesuatu yang harus diceritakan mungkin ya. Baik kalau gitu. Bagaimana ya? Bisa Grey ke
bertemu ibu sekarang atau bagaimana? Ataukah harus kalau di ruangan guru kayaknya tidak bisa karena banyak sekali guru-guru yang ada di sekitar sini. Atau apakah Grey membutuhkan satu ruangan khusus supaya Grey lebih enakan cerita dengan ibu atau bagaimana? Iya Bu, sebenarnya ini sifatnya sedikit rahasia Bu. Hingga Grey juga sepertinya membutuhkan ruangan khusus Bu. Kalau ibu tidak keberatan, ibu bisa fasilitasi saya dengan ruang yang bisa menunjang saya untuk bisa sampaikan saya punya curhat isi hati ke ibu. Oh begitu baik sudah kalau gitu. Begini, mengingat kelihatannya agak butuh konsentrasi, butuh tempat yang tenang. Baik sudahlah. Oke, ibu akan layani. Tapi bagaimana kalau kita bertemu di ruangan musik saja ya? Kayaknya di sana lebih gimana ya, lebih tenang, lebih enak sebentar. Sehingga kau lebih terbuka dengan ibu apa yang mau kau ceritakan dengan ibu. Oke, silakan Grey. Ibu tunggu ya berapa menit. Oh ya, Grey masih di rumah ya? Sebenarnya Hanya Grey, kamu ini hari online toh? iya sih Bu, tapi kan kalau misalnya ibu tidak sibuk sekali, biar Grey ke sekolah paling Grey hanya habiskan waktu 15 menit Bu, tidak sampai di sekolah. Oh baik Grey, oke. Sambil tunggu Grey, ibu siap-siap dulu ya. Oke, Ya silakan Grey. makasih Nanti Bu. ketemu langsung ya di ruangan musik saja. Oke, langsung ketemu Iya ibu Bu, ya, masuk di ruangan guru. Oke deh. sampai jumpa di sana Bu. Oke. Dua 20 menit kemudian. Tok tok tok, permisi Bu Erni, ini Grey. Halo Grey, ayo silakan masuk. Aduh, Terima kasih Bu. oke deh. Aduh, silakan duduk. Boleh Grey dong. Ya. Iya Bagaimana Bu. Grey? Silakan duduk. Silakan ya. Oke, sekarang silakan tenangkan diri. Kira-kira apa yang bisa Ibu bahas ya, atau yang Ibu bisa bantu ya hari ini? Kayaknya tapi saya lihat kok kamu agak segar ya. Katanya ada yang harus dicurhatkan, tapi kelihatannya sangat ceria tuh. Tadi teleponnya untuk apa sih, Grey? Kok kayaknya penting sekali? Wah, Kata Grey. sebenarnya Grey kelihatan dari luar sehat-sehat saja Bu, cuman di hati Grey ini sedang ada perasaan yang begitu mempengaruhi Grey dalam belajar Bu. Hello, anaknya ibu, tidak boleh begitu, harus semangat. Allah, masih kecil Iya, aja kok Bu. sudah ada masalah-masalah. Ayo, Iya, tapi ya, Bu. tidak apa-apa lah, coba cerita. Itu makanya Grey tadi datang menemui Ibu. Grey mau ceritakan masalah Grey dengan salah satu guru. Jadi Grey ada persoalan dengan salah satu guru di sekolah ini, Bu. Hah? Gitu, serius? Iya, Bu, benar, serius, Bu. Aduh. Boleh Ibu tahu kira-kira masalah dengan siapa tuh? Sebenarnya saya gini Bu, masalahnya dengan Pak W. Di Pak W itu kan dia membuka les privat Bu. Untuk siswa-siswa, termasuk siswa-siswa di kelas kami Bu. Tapi sayang Bu, hanya saya saja dari siswa di kelas kami itu yang tidak mengikuti les privat yang dibuat Pak W. Saya kecewanya dengan perlakuan Pak W itu Bu. Setiap kali lesnya Pak W, dia selalu menyindir saya Bu. Jadi dia selalu menyindir siswa yang tidak mengikuti les privatnya Bu. Kebetulan kan di kelas cuma saya Bu yang tidak mengikuti les privatnya dia. Sudah itu Bu.
saya juga merasakan Pak W ini tidak adil dia, Bu. Pak W ini dia memberikan nilai tiap kali saya ikut ulangan harian, begitu juga dengan penilaian yang lainnya, saya sangat merasakan, Bu. Pak W ini tidak adil. Teman-teman saya yang ikut les selalu nilainya baik dari saya, Bu. Ini yang membuat saya gimana ya, Bu? Saya kesal dan kecewa sama Pak W. Jadi hari ini saya datang ke sini, Bu, untuk curhat dengan Ibu. Seperti itu kasusnya, Ibu. Masa sih seperti itu? Tapi setelah saya dengar kasusnya Kri tadi, cukup memprihatinkan juga ya. Aduh, kasihan sekali ya. Tapi, hai Grey, tidak boleh Ya, Bu. berkecil hati ya. Pokoknya apapun yang sudah Grey alami, tidak boleh membuat Grey itu patah semangat, tidak boleh membuat Grey malas belajar. Ya. Ya, Bu. Malah kalau ibu punya prinsip dulu, Grey, begini, semakin orang lecehkan ibu atau seperti ini Kak Grey, kalau misalnya kalau ada orang yang merendahkan ibu selalu tunjukkan, ibu akan berjuang mati-matian, ibu akan tunjukkan ke orang bahwa saya tidak seperti yang mereka katakan. Saya malah membuat itu saya semakin maju. Itu kalau ibu dulu, itu waktu zaman-zaman ibu SMA atau ibu waktu zaman-zaman apa dulu. Kalau dari kasusnya Grey sih, artinya kan Grey tahu tuh kami punya posisi kan sesama guru, ya harap maklum. Tapi saya bangga, artinya begini Kak, saya bangganya begini. Grey melihat Ibu Erni sebagai teman curhatnya Grey, maksudnya berbagi bebannya Grey. Ibu itu yang poin positif yang Ibu suka dari Grey, asik. Berarti hebat, tetos kita dua. Ya. Begini Grey, apa namanya? Kalau boleh Ibu mau tanya sedikit. Boleh, Bu. Apa kira-kira yang buat Grey tidak ikut les privat? Gini, Bu. Sebenarnya Grey pengen sekali untuk ikut les privatnya Pak W. Cuman sebenarnya, Bu, saya sudah sampaikan ke orang tua saya, Bu, untuk bisa ikut les, tapi orang tua saya katanya mereka tidak punya uang, Bu. Mereka tidak sanggup untuk bayar uang privat itu, Bu. Oh, begitu. Jadi itu alasan utama, bukan karena kau tidak suka dengan itu, Pak? Bukan, Bu. Oh, saya mengerti sekarang. Oke. Tuh, seandainya Berni kaya, ya Berni yang bayar itu uang privat. Iya, Bu. Makanya kau doa sedikit supaya Berni bisa, ya lumayan lah, ada sedikit tambahan dari ya kegiatan-kegiatan COP. Oke. Iya, Bu. Begini, Grey, kalau Ibu mau ini apa lagi toh, Ibu kan tadi sudah dengar Grey punya curhatan, terus alasan Grey kenapa tidak ikut les privat karena orang tua tidak, ya istilahnya kita memaklumi keadaan orang tua ya. Ya, memang itu juga hal yang sulit Ibu juga agak bingung sih sebenarnya. Tapi selama ini kira-kira apa? Maksudnya begini Kak, setelah kan Grey kan tidak ikut les privat. Kira-kira selama ini apa yang sudah Grey lakukan terkait dengan persoalan yang Grey alami? Selama ini, Bu, saya lakukan di rumah dengan belajar mandiri saja, Bu. Saya berusaha
untuk belajar mandiri terkait dengan materi-materi yang diajarkan oleh Pak W, sehingga saya tidak selalu disindir lagi oleh Pak W ketika saya masuk di kelas. Wih, luar biasa. Salutas. Ini baru yang hebat. Ibu salut. Luar biasa kok kerja keras sih. Aduh. Memang artinya begini Kak Grey. Mungkin Tuhan titipkan orang yang sekuat Grey gitu toh. Artinya tidak semua anak kayak seperti Grey. Ya, masih seperti ini terus orang tua tidak, tapi motivasi dari dalam dirinya Grey itu Kak yang luar biasa. Itu Terima yang lain-lain kasih, tadi. Yang lain-lain tadi kan Grey gini toh. Mereka kan punya uang banyak. Mereka punya uang banyak. Orang tuanya bisa memfasilitasi mereka dengan membayar si pawe tadi toh. Iya, Bu. Lalu ini tapi dorongan dari dalam dirinya menurut saya kayaknya ini menurut maksudnya bukan so ujon atau so negative thinking ya, kita hanya mau kan kita berdua sih. Maksudnya begini Kak, kalau mereka kan lebih banyak dorongan dari orang tua, faktor orang tua ya karena mereka Iya, orang Bu. kaya atau orang mampu begitu toh. Tetapi saya salutnya begini Kak, aduh seorang Grey anak kecil yang imut yang menurut orang lain Kak, yang menurut si Pawe mungkin Grey itu begini begitu, tidak ikut les, tetapi saya melihat Grey itu luar biasa, luar biasanya karena Grey sudah buktikan ke setidaknya pada diri dari Pawe atau bahkan Ibu Erni itu sudah tunjukkan ke Ibu Erni juga, bahwa Grey sudah mampu mandiri, belajar mandiri untuk tunjukkan ke mereka atau tunjukkan ke kami guru bahwa tanpa bukan karena tidak apa ya, bukan hanya karena alasan ekonomi. Karena alasan ekonomi makanya si Grey tidak bisa ikut les itu, tetapi jalan keluar yang Grey sudah bangun itu, aduh, Ibu Erni saja belum tentu seperti itu, Grey. Maksudnya tantangan itu ternyata memotivasi Grey lebih kuat untuk belajar. Aduh, bangga sekali saya dengan kau, Grey. Luar biasa. Iya, Bu. Grey ya. ingat orang tua saja, Bu. Kesian kan orang tua juga tidak bisa dipaksa, Bu. Ya. Makanya saya harus belajar mandiri, Bu. Ya, luar biasa. Salut sekali. Kira-kira dari belajar mandiri, kemudian karena tidak bisa ikut les tadi, lalu selama ini apakah ada langkah yang maksudnya begini Kak, apakah Grey pernah ketemu dengan Pawe Omo secara pribadi begitu? Ya mungkin maksudnya sedikit apa ya, bukan cari muka apa maksudnya ya, mungkin sedikit apalah untuk bisa begini Kak, Grey sampaikan kepada Pawe kira-kira dia dengar tidak alasannya Grey karena tidak bisa bayar les begitu. Pernah tidak omong dari hati ke hati dengan seperti dengan Ibu Erni hari ini? Sebenarnya Bu, saya pengen sekali untuk menyampaikan ini secara langsung ke Pak W. Tapi saya tidak berani Bu. Saya belum berani untuk bertemu dengan Pak W dan menyampaikan saya punya curhatan seperti ini Bu. Makanya tadi saya datang ke Bu Erni untuk menceritakan hal ini. Kiranya Bu Erni bisa membantu saya untuk bertemu dengan Pak W. Baik, bisa juga sih, Grey. Bukannya Ibu tidak bantu, bukan ya. Tetapi saya kan sepertinya saya Kak optimis sekali dengan apa namanya. Saya yakin sekali dengan Grey bahwa Grey bisa. Maksudnya begini Kak, tanpa ada Ibu Erni, tetapi paling tidak bebannya Grey tadi ketika sudah omongan Ibu kan sudah agak plong ya. Seperti begini Kak, kau sudah tidak apa sekali tidak apa sendiri kau punya beban itu sudah dibagikan kepada Ibu. Paling tidak kan sekarang Ibu Kak kasih masukan begini, bisa tidak Grey ketemu dengan Pak W? Saya yakin sekali
Pak W kan seorang guru, paling tidak kan dia memahami tentang psikologi anak, psikologi sosial, apa segala macam, ya toh. Paling tidak, apalagi dia hati seorang bapak, pasti dia mengerti. Sebenarnya yang penting Kak Grey-nya harus jujur, terbuka, menyampaikan semua unek-uneknya Kak Grey ke dia. Saya yakin Kak Grey pasti bisa. Pokoknya, hebatlah sih. Pokoknya, aduh, hebatlah Kak Grey ini. Saya yakin kok. Benar juga sih, Bu. Memang selama ini saya tidak pernah berpikir ke sana ya, Bu. Jadi saya selalu dibayangi takut saja ketika bertemu dengan Pak W secara pribadi, tapi saya bersyukur juga Bu Erni hari ini memberikan saya jalan. Saya janji, Bu, saya akan menemui Pak W secara pribadi secepatnya, Bu. Seperti yang Ibu sarankan tadi, Pak W itu seorang guru, seorang bapak, pasti Dia tersentuh. dia pasti mendengarkan curhatan saya nanti dan juga alasan saya ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu, sudah memberikan kesempatan hari ini untuk saya. Iya. Oke, Grey. Pokoknya Ibu, satu kata untuk Grey ya. Satu kata untuk Grey hari ini adalah Grey hebat. Hebat sekali. Karena apa namanya, Ibu bangga kah? Bangga kemudian anak sekecil Grey kah bisa memberikan kepercayaan, bercerita dengan Ibu Erni, kemudian jujur omong, dan juga Ibu sekarang sudah yakin membiarkan Grey untuk berbicara dengan Pak W. Saya yakin Pak W itu, aduh, pasti hatinya luluh lantah ketika datang si ganteng ini, yang unyu-unyu ini, ya kan? Oke deh Grey, sukses Grey ya, Ibu doakan semuanya beres, makasih, terus tetap semangat belajar ya. Amin. Oke, itu saja toh. Oke, Ya, pokoknya Bu. besok kalau sudah ketemu dengan Pak W, ceritakan kembali bagaimana hasilnya, oke? Oke, makasih Bu. Oke deh. Permisi, baik Bu. sudah. Oke, baik sudah Ya, salam Bu. keluarga. Mohon pamit, Bu. Yo, baik sudah. Ya, Bu. Luar biasa, sangat spesial yang sudah ditampilkan oleh Coach Erni dan Coach Grey. Belum lihat muka saya di situ. Belum. Kameranya belum. Saya sudah center. Baik. Saya langsung pertama dari waktu. Iya. Ini tadi saya hitung dari 16 atau 17.35. Sekarang 17.55. Artinya pas 20 menit. Oh iya. Ya, 20 menit. Yang kedua, pada langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau model Tirta sudah sangat jelas di situ. Tahapan-tahapannya sudah dilalui satu persatu. Ya, mulai dari tujuan tadi sudah. Aduh, mohon maaf, ini saya punya baterai laptop sudah low ini guys, apalagi di Aduh. Saya harus kasih pindah di apa nanti di HP. Oh gitu ya. Kakak Grey, saya mohon bantuannya untuk bisa kirim link di WA kan? Oh, kirim link yang ini. Yang sekarang. Ya, yang sekarang dan yang apa bisa? Yang di ruang utama. Ya, nanti kan masuk juga dua-duanya. Kayaknya saya yang tidak bisa ini nanti tidak bisa lanjut ke sisi berikutnya. Laptop, HP sudah mulai mulai berkurang semua ini. Iya. Copy link address saya kirim ke WA ya. Kelompok 3 ya.
Maksudnya ruangan yang ini toh, yang board. Ya, ini. ruangannya sekarang Ya, ya. Oke. Saya kirim di sini. Oke, sudah terkirim Pomex. Aduh, bahaya. Belum kasus ketiga lagi. Iya kakak. Kayaknya Pomex sudah masuk. Oke. Oke, Pomex sudah masuk. Oke, Pomex bisa dilanjutkan tadi. Ini. Silakan Pomex. Halo, Pomex. Kayaknya belum, Kak. Audionya yang masih belum aktif. belum aktif, Kak. Sudah. Ya, sudah. Halo? Oh ya, Oke, halo. silakan Pomex. Silakan Pomex. Ya, tadi saya lanjut. Waktunya tadi pas, tahapannya jadi sudah, saya pikir sudah sesuai dengan model Tirta. Ya, tetapi saya izin di sini Kakak Erni Yo. untuk menyampaikan beberapa catatan saya. Yang pertama, ya memang ini agak sulit juga sih karena kita disuruh untuk berperan dengan coachnya adalah anak SD, ya, sehingga menuntut coach untuk banyak menyampaikan atau banyak menyampaikan sesuatu sehingga mengarahkan coachnya untuk bisa berbicara. Ya. Tapi tadi ada poinnya yang ini mungkin di tahapan yang baru masuk penggalian tadi itu Bu Erni sudah masuk dengan semacam apa ya Kak? Sudah langsung menasihati. Tadi ya mungkin itu yang perlu diperhatikan kalau bisa nanti pada saat pelaksanaan menasihatinya itu boleh, tetapi mungkin itu di bagian-bagian akhir saja nanti, sehingga nanti tidak terkesan bahwa tidak terkesan coachnya itu semacam mentor kan itu yang kita mencoba untuk memilahkan prosesnya itu, bahwa yang kita lakukan adalah coaching, jadi teknik-teknik jadi mentor itu dikurangi atau bahkan menasihatinya itu dikurangi, biarkan menyelesaikan persoalan. Halo Kakak. Ya, putus-putus tadi ya. Lanjut Nana. Halo. Halo. Halo Pomex. Ya. Halo. Pomex, silakan dilanjutkan Pomex. Halo. Ya, lanjut Pak.
Oh ya. Oke, lanjut masih bisa dengar. Tadi itu poinnya di situ di menasihati yang itu kan masuk tahap penggalian awal. Tadi KKR ini sudah masuk dengan menasihati, mungkin itu bisa saja dilakukan, tapi lebih ke arah yang atau bagian-bagian akhir. Lagi seperti yang disampaikan, kita laksanakan adalah coaching untuk pengalaman. Tadi kan kakak bagi pengalaman tempat di SMA ini segala macam. Mungkin itu masuknya ke mentor nanti, jadi mungkin itu dari saya. Jadi selebihnya ya saya harus banyak belajar, apalagi penjiwanya sangat luar biasa. Itu dari saya. Oke. Oh, Pak Grey sudah keluar lagi. Oke, terima kasih. Ya. Halo Pak Grey. Ya kakak, saya ganti perangkat yang satunya. Ini satunya sudah baterai habis tadi. Aduh, Sorry. kasihan, Saya harus nempel di apa nih? Di jendela. Bagaimana Pak Max? Saya harus nempel di jendela nih. Kan pakai HP toh. Tidak, saya di restoran tadi ini cuman saya salah ambil tempat tadi. Saya ambil tempat di aula tadi biar lebih aman. Ternyata seperti itu sudah. Di luar dugaan tadi. Baik, terima kasih kepada Pak Max. Mungkin masih ada yang perlu ini tadi Pak Max. Sudah. Begitu. Ini listriknya kan? Listrik sudah. Puji Tuhan. Listrik Ya. sudah nyala kakak. Akhirnya Aduh, luar biasa. saya tidak kelabakan sebentar. Saya kasih pindah lagi nih, pindah ini. Saya kasih nyala laptop dulu. Oh iya. Akhirnya saya bisa muncul sedikit. Saya punya bayangan. Tuh kakak ini. Oh iya. Nah, bayangannya sudah kelihatan sedikit. Iya, sudah. Iya. Setidaknya tadi tidak kasteng toh. Iya. Jadi kayak ada penampakan sih. Ya. Oke, sebelum Pak Grey menanggapi atau bicara, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Max. Jujur, ini tadi sengaja saya masukkan unsur-unsur untuk untuk menambah supaya pertama waktu supaya jangan terlalu kesannya kita terlalu sesuai dengan apa yang sudah saya dengan konsepkan semalam. Lalu karena kalau pemahaman kami sebagai guru SD, kami memang lebih berlaku seperti guru SD, jangan terlalu formal, jangan terlalu resmi, mengikuti mengikuti ya usia mereka, kemudian mengajak mereka, karena kalau kita kelihatan garang atau apa atau terlalu resmi, kadang anak-anak kalau menggunakan kalimat terlalu tinggi, mereka tidak paham. Kadang mereka tanya, ibu apa artinya ini, ibu apa artinya itu, ya. Jadi memang saya paham apa yang disampaikan Kak Max tadi. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih, masukan yang sangat positif tentunya. Ya. Lalu dan untuk praktek nanti atau untuk kesematkan di LMS, mungkin kita akan godok lagi yang terbaik, yang bagusnya lebih banyak menggali, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan pancingan, ya itu disadari sekali bahwa masih ada kurang di sana sini, ya. Intinya masukan yang disampaikan oleh Pak Max tadi sangat membangun sekali dan terima kasih. Itu dari saya dulu. Baik, terima kasih Kak Erni. Terima kasih juga kepada Pak Max yang sudah menjalankan tugas sebagai pengamat dalam kasus yang kedua sore hari ini, dan
saya tidak banyak berkata, tidak banyak berkomentar karena saya sangat yakin tadi naluri seorang konselor memang sudah nampak sekali tadi. Sorry. Lanjut guys. Sambil Aneh. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Max, itu bisa menjadi bahan refleksi buat saya dan juga buat kakak Ibu Erni untuk semakin bagus lah dalam menjalankan tugas sebagai coaching ini. Terus terang ini juga bagi saya sesuatu hal yang tidak gampang-gampang mudah, karena ini kelihatan masalahnya mudah, tetapi karena ini hadirnya melalui masalahnya orang, artinya orisinilnya itu yang originalitasnya itu yang memang agak susah juga tanpa penjiwaan seperti kakak Ibu Erni bilang. Jadi terima kasih Pak Max sudah memberikan masukan. Kiranya ini akan menjadi catatan penting buat saya sebagai siswa SD kelas 6, rute yang 5, kelas 5 ya, kelas 5. Untuk bisa menjadi coach yang baik dari seorang coach. Ya mungkin tambahan dari saya, bahwa memang inilah tugasnya kita untuk saling memberikan support. Terkadang tapi sangat luar biasa, saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi untuk Kakak Erin dan Kakak Grey, karena bagaimanapun ya seperti tadi konsep awalnya tidak seperti ini, kita coba bermain. Nah, situasinya memang memaksa kita untuk ya bagaimana caranya untuk memaksakan waktunya bisa pas 20 menit. Ya, dan saya sangat setuju kalau nanti untuk disematkan di LMS, kita nanti bisa cari waktu lain untuk memantapkan kembali konsepnya. Iya. Artinya tetap tadi rujukannya apa yang disampaikan oleh Bu Niki. Tadi Bu Niki sampaikan apa yang menjadi tugas kita hari ini nanti akan disematkan di LMS. Toh kalaupun nanti kita tidak puas dengan nilai hasil penilaian dari fasilitator kita Bu Niki, kita bisa rancang lagi yang lebih keren lagi. Bila perlu latarnya juga kita harus persiapkan dengan baik. Jadi seperti itu dari saya kembalikan ke Bu Erni, Pak Max. Kalau saya pikir waktu kita semakin mepet, kita tinggal punya waktu 20 menit ya untuk kasus 3. Oh ya, untuk kasus 3, oke. Sehingga bagaimana? Oh, tinggal 15 menit ya? Oh iya. Oke. Nah, kasus ke-3. Sabar saya baca. Saya izin laptop dulu kan? Ya? Mau Bagaimana Pak Max? Atau listrik? Oh ya, terserah Pak Max kalau. Ya, saya izin, saya lift. Oh ya. Pak Max tadi kemana? Dia turun dulu dari plafon itu kakak. Tuhan deh, Ya tadi kan dia pakai HP karena laptop sudah lowbat, di listrik sudah nyala lagi nih, dia mau masuk ke ya. Nanti konsepnya bagaimana kalau kita buat rekaman untuk sematkan di apa tuh ya? Di LMS. Menurut Pak Grey bagaimana? Saya pikir ikuti saja dulu saran dari Bu Niki tadi. Bagaimana? Tadi Karena saya terlambat. rekaman yang kita lakukan hari ini nanti akan kirim ke kita untuk nanti di apa namanya diedit lagi sesuai dengan tugas kita. Macam tadi saya sebagai coach berarti
nanti edit Mm-mm. videonya itu untuk saya sematkan itu yang di kasus satu saja, sedangkan Bu Erni nanti di kasus yang kedua, sedangkan Pak Max nanti di kasus yang ketiga. Seperti itu. Oh, Jadi nanti kita edit lagi sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian nanti kita sematkan ini di LMS, manakala tidak puas hasilnya dengan penilaian dari Bu Niki, boleh kita rancang lagi. Tetapi kalau dirasa nilainya lumayan memuaskan, ya apa salahnya bisa kita diulang. pakai Oke. ini ya. Seperti itu. Oke deh. Oke, baik, terima kasih Pak Max sudah turun dari plafon dan kita lanjut lagi dengan kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga terkait dengan masalah yang dihadapi oleh salah seorang guru ya, Siap. yang sudah disupervisi. Kemudian dalam kasus yang ketiga ini saya nanti memainkan peran sebagai pengamat, kemudian Pak Max sebagai coach dan Bu Erni sebagai sebagai coach ya. Iya. Ya, Saya kalau saya sebagai tidak coach. salah. Oke, karena waktu kita semakin mepet, kita langsung saja saya serahkan waktunya sepenuhnya kepada Pak Max selaku coach dan coach si Bu Erni dan Pak Max sebagai coach. Oke. Kita mulai Pak Max ya. Baik. Selamat siang Pak Max. Oh ya Pak Halo. Max lagi sibuk ya? Halo Bu Erni, selamat siang juga Bu. Oh sepertinya tidak juga sih Bu. Ada apa ya Bu? Aduh Pak Max, kalau misalnya Pak Max ada waktu Kak, mungkin bisa dengar saya punya cerita dulu sedikit yang terkait dengan, soalnya saya merasa ada sesuatu yang mengganjal saya punya pikiran sekarang ini. Ada waktu Kak Pak Max? Nampaknya serius banget sih ini Bu Erni. Untuk saat ini sih saya kebetulan saya lagi kosong. Boleh Bu Erni? Mau di sini atau mau di tempat lain? Kayaknya kalau di sini Kak Pak Max, ini ada teman-teman guru atau kemudian orang ke mondar mandir di sini sebentar toh di ruangan guru nih, terlalu banyak orang. Kayaknya Boleh. ini karena saya lihat kan Pak Max kan sangat bisa membantu lah, mungkin bisa dengar sebentar. Dan saya butuh ruangan khusus lah untuk bisa saya bisa menceritakan apa yang saya rasakan sekarang ini. Boleh Bisa, Bu Pak? Erni, boleh. Ayo mari Bu, kita ke ruangan saya saja ya. Oh baik sudah Pak, syukurlah kalau gitu Pak. Aduh. Mari Bu Erni masuk. Oke Ya, Pak. silakan duduk Bu, silakan duduk. Pilih aja mau duduk di Terima mana. kasih. Aduh bersih sekali di ruangan nih. Keren tuh, soalnya orangnya orang seni lah, pastilah mencintai hal-hal yang keren dari satu. Oke Pak, ini Iya. ini Pak, apa namanya? Saya tadi banyak sebenarnya saya mau ceritakan, sudah dari kemarin sih sebenarnya. Hanya saya belum ada waktu untuk ketemu dengan Pak Max. Gitu. Oh ya. Gimana Bu? Kayaknya tadi saya lihat ekspresinya kayak serius sekali. Boleh saya tahu apa yang Ibu mau cerita? Saya siap mendengarkannya. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Max. Saya sudah luangkan waktu untuk saya. Begini, saya akan sedikit jengkel. Pokoknya kesal kata. Banyak sekali hal yang membuat saya kesal sekali ini hari. Saya tadi barusan dipanggil oleh kepala sekolah, saya dapat teguran. Berarti Ibu Erni kesal ya hari ini, jengkel. Terus gimana Bu? Seperti apa itu panggilannya? Ya, saya kesannya begini tuh Pak. Kan kemarin itu saya kan disupervisi oleh pengawas yang kemarin tuh Bapak. Oh iya, Jadi, saya tahu itu. saya disupervisi oleh pengawas. Kemudian dalam waktu supervisi itu pengawas ini kan keberatan dengan saya punya penggunaan waktu saya mengajar itu dia tidak suka karena saya tidak menggunakan buku teks. Nah, tapi saya itu kan bukan saya punya alasan mengapa saya tidak pakai buku teks karena
saya memanfaatkan sumber-sumber belajar lain yang mengacu Ya. pada kurikulum, ya. Ya. Saya punya referensi lain, maksudnya gitu. Tetapi ibu pengawas ini kayaknya dia tidak terima sekali alasan saya. Nah, karena dia kesal dengan saya karena saya memberikan alasan seperti itu, lalu dia melaporkan saya ke kepala sekolah, gitu. Melaporkan Ibu Erni. Ya. Iya, dia melaporkan saya ke kepala sekolah. Dan makanya tadi itu kepala sekolah panggil saya dan menegur saya. Cukup keras juga dia tegur tadi, saya malu sekali. Ya, saya sangat memahami situasi yang Ibu Erni rasakan hari ini ya. Mungkin mendapat teguran, ya, ada kekecewaan, ada kesal, ya. Tapi emangnya seperti apa sih Ibu Erni? Teguran dari kepala sekolah tadi sekeras apa sih? Boleh diceritakan? Apakah Pak Max maksudnya begini? Sebenarnya saya tidak keberatan dengan teguran kepala sekolah, begitu. Tapi yang saya tidak terima adalah hal yang dipersoalkan oleh pengawas itu terkait penggunaan referensi dari sumber lain saat saya mengajar. Gitu. Itu yang membuat saya sepertinya saya kan berjuang untuk mengeksplorasi materi. Dan saya tahu juga materi saya tidak lari dari kurikulum hanya karena mungkin karena saya tidak pakai buku yang diwajibkan oleh negara mungkin ya. Seperti itu. Sehingga dia sepertinya alasan yang saya sampaikan tadi sama sekali dia tidak terima. Itu yang membuat saya sangat itu yang membuat saya sangat kecewa sekali, kesal sekali. Berarti Berni sebenarnya kesalnya bukan karena dipanggil, tapi karena ada perbedaan pendapat ya dengan pengawas tadi ya, terkait dengan penggunaan itu. Tapi sebenarnya ini baik ya Berni, ya, tetapi terkadang ya, tidak semua orang bisa melihat suatu hal itu dari cara pandang yang sama. Jadi mungkin Pak pengawasnya itu dia melihatnya dari cara pandang yang berbeda, begitupun sebaliknya Ibu Erni. Tapi terkadang dalam suatu peristiwa itu pasti ada ya tadi di satu sisi Ibu Erni kesal, tapi di satu sisi lain mungkin ada hal yang bisa diambil pelajaran hari ini, Mbak. Iya, benar juga sih Pak. Saya tahu, saya sadar juga bahwa cara pandang orang kan berbeda-beda terhadap atau melihat sesuatu, ya. Tapi paling tidak kan itu menurut saya, Pak, menurut saya paling tidak kan guru juga diberi kebebasan untuk bereksplor ya terhadap materi yang diajarkan. Tadi kan saya tidak menghilangkan substansi yang ada dalam materi tersebut. Pada akhirnya saya tetap melihat memang dari teguran Ibu Kepala Sekolah juga tadi memang bukan hal yang membuat saya tapi dari peristiwa ini juga seperti yang Bapak tanyakan tadi itu memang dari peristiwa ini akhirnya saya mampu melihat bahwa teguran ini sebagai masukan untuk pengembangan diri saya yang lebih baik ke depan. Itu memang ini tadi sengaja saya cerita ke Pak supaya sedikit bagi beban saya maksudnya rasanya berat juga sih, ada malunya, ada apanya, tapi ada mau berontaknya juga, berontak ya. Ya, tapi luar biasa juga sih Berni, artinya terkadang tidak semua orang itu dengan mudah ya di waktu yang sebelumnya punya perasaan jengkel, marah, kesal, tetapi Ibu Erni masih melihat, tetap melihat ada sisi baiknya. Tadi saya tangkap ya mungkin ini untuk pengembangan diri, bisa bahan perbaikan ke depan. Ya, asalkan yang masukan tadi ya, masukan yang diberikan itu
tidak mengarahkan kita untuk hal-hal yang tidak baik tentunya. Artinya ada hal positif yang diambil. Ya, tetap semangat. Ya. Bisa saja situasi ini akan berlaku juga untuk semua guru, Bu Erni. Mungkin hari ini Bu Erni dapat teguran, besok ya itu hal biasa sih sebenarnya dari selama kita menjalankan tugas itu hal biasa. Tinggal poin penting yang saya belajar juga dari Bu Erni sebenarnya bahwa kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap proses atau peristiwa yang terjadi. Jadi tetap semangat Bu Erni. Iya Pak, terima kasih banyak Pak ya, sudah meluangkan waktu tadi untuk dengar saya punya cerita, dengar saya punya maksudnya berbagi beban lah. Artinya ini kan membuat saya juga setidaknya sedikit ada yang membuat saya plong hari ini sudah bagi gitu pengalaman buruk ini, tetapi begitu saya cerita dengan Pak Max tadi kan saya terbantu dikuatkan kembali ya. Saya senang karena Pak Max tidak menjas juga saya senang sekali tadi. Terima kasih Pak Max atas waktunya. Tapi mungkin kalau kita ke depan rapat atau apa segala macam, mungkin sesekali kita diskusi juga tentang bagaimana kalau guru menggunakan referensi lain kan, apakah itu salah atau bagaimana? Apakah kita tidak boleh menggunakan? Baik? Boleh sekali Bu. Itu menurut saya ide yang sangat bagus sehingga memiliki satu cara pandang yang sama, persepsi. Kira-kira buku teks yang seperti apa. Sehingga nanti saya mendukung jika Bu Erni punya niat seperti itu, ya, tinggal disampaikan secara baik-baik. Ya, saya yakin teman-teman dan kepala sekolah juga tidak keberatan sih. Ya, yang penting yang kita sampaikan berdasarkan referensi yang jelas juga, bukan berarti membawa materi di luar dari referensi yang ada. Dan saya percaya bahwa bagaimanapun yang kita lakukan sekarang adalah tetap memberikan yang terbaik tentunya sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pendidik saat ini. Jangan sampai nanti masalah-masalah yang kita hadapi dapat menimbulkan dampaknya kepada anak-anak. Dan saya yakin Ibu Erni itu orangnya tidak seperti itu. Ya, kalaupun menghadapi masalah, cepat menyelesaikan dan terbukti hari ini. Bagaimana? Sudah seperti apa perasaannya Bu Erni? Minimal perasaannya dulu lah. Iya, agak sedikit plong lah, agak sedikit ringan lah beban ini. Maksudnya sudah berbagi dengan Pak Max tadi toh. Terima kasih banyak. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya tadi Pak. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Bu Erni ya. Tetap semangat. Nanti sampai ketemu. Masih ada jam Bu Erni? Iya, masih ada jam terakhir sebentar Pak. Oh iya, kebetulan saya juga masih ada jam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Siap. Senyum Silakan pengamat. Oke, terima kasih banyak. Waktu kita tinggal 5 menit, sehingga saya juga tidak perlu banyak-banyak. Jadi ada 2 kata yang mewakili secara keseluruhan sebentar di akhir dulu. Jadi dari tujuan tadi, tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan juga tanggung jawabnya memang saya temukan semuanya nilainya sangat baik. Itu menurut saya. Nanti menurut Bu Niki itu pasti lain. Karena Bu Niki pasti lebih tahu dari saya. Jadi menurut pengamatan saya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya, ini menurut saya semuanya baik dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Nampak sekali bahwa Pak Max dengan Bu Erni semalam ini pasti sampai larut malam buatnya ini tanpa sepengetahuan pengamat nih, sehingga ini menurut saya sehingga nampak sekali hasilnya tadi menurut saya bagus sekali. Kemudian terakhir dari saya, kalau kami orang bahasa Inggris biasanya itu 2 thumbs. Thank you. 2 thumbs dan great. Jadi akhir kata saya pikir seperti itu komentar dari saya sebagai pengamat abal-abal. Tidaklah.
saya pikir kita masih ada waktu berapa menit ini? Masih ada waktu 4 menit ya. Masih ada waktu 4 menit untuk nanti kita masuk ke kita bisa masuk ke ruang utama. Jadi kita manfaati waktu 3 menit ini kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan bisa disampaikan. Jadi dari saya dulu yang pertama ucapan terima kasih, kita sudah melakukan tugas dengan baik, kalaupun hasilnya belum tentu baik, tergantung nanti baiknya Bu Niki. Mohon maaf atas segala kekurangan, mulai dari kemarin sampai malam ini sampai presentasi, mungkin ada kesalahan kata, ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bu Erni dan juga Pak Max, dan mungkin juga buat Bu Niki dari tempat ini dan dari hati yang paling dalam saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Itulah saya, banyak kekurangannya, saya akan sempurna karena saya berkolaborasi dengan Pak Max dengan Bu Erni. Terima kasih. Satu kata dari saya, keren ya, natural, nggak baca, hebat sekali gitu. Apa kayaknya memang artis ya, artis kita sekarang ini. Baca, natural, dan kayaknya klop gitu ya. Benar kata Pak Greni, kayaknya latihannya sampai subuh kali ya. Latihannya sampai subuh nih kayaknya gitu. Kok natural jalan seperti biasa gitu. Seolah-olah sampai ada, ini ruangannya bersih, itu Pak ya terpikirkan, ini ruangannya apik gitu. Kayaknya bener-bener kayak bener-bener kayak natural, lagi Bu. Natural gitu, hebat emang bener artis ya bermain atau Terima kasih. Oke, salut. Oke, kalau sudah mungkin kita kembali ke ruang utama ya. Baik, Ya, Bu. baik Bu, banyak, terima Bu. kasih. Terima kasih Pak Grey, terima kasih Pak Max. Terima kasih untuk kekompakan Terima kasih. kita dari semalam sampai sore ini. Mudah-mudahan ke depan makin the best. Oke? Amin. Terima kasih juga. Saya izin Ini, stop record ya. Iya Bu, terima kasih.